Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa di channel Kong Miftah Syahni, channel tempat berbagi aneka cerita, pengalaman, hobi, dan informasi, juga sebagai ruang untuk kita belajar bersama. Teman-teman, hari ini saya mau pergi ke Mijuholgu Bogonso, atau kalau di Indonesia seperti Puskesmas Kecamatan Mijuhol, Kota Incheon. Rencananya saya mau ikut menjalani tes COVID-19. Ceritanya beberapa hari yang lalu, tepatnya Kamis siang, ada broadcast dari pengurus Masjid Incheon Namdong. Intinya progresnya yaitu ada saran atau anjuran dari pihak kepolisian Kota Incheon meminta kepada semua jamaah sholat Idul Fitri kemarin di Masjid Incheon Namdong supaya menjalani tes COVID-19 di puskesmas terdekat. Saat ini saya sudah sampai di depan puskesmas Kecamatan Mijuhol, Kota Incheon. Tadi dari rumah saya jalan kaki sekitar 7 menit menuju halte bus kota nomor 511, turun di halte gedung asuransi Kyogo, dilanjutkan jalan kaki lagi ke sini kurang lebih 10 menit. Oh ya teman-teman, saya akan sedikit jelaskan mengapa jemaah sholat Idul Fitri kemarin disarankan untuk menjalani tes COVID-19. Jadi beberapa minggu terakhir ini, jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah Incheon telah terjadi peningkatan yang cukup serius. Maka dari itu, pihak kepolisian Kota Incheon menyarankan kepada para jamaah sholat Idul Fitri untuk menjalani tes COVID. Saran tersebut sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi supaya COVID-19 tidak terus menyebar. Harus menunggu sekitar 1/4 jaman lagi nih. Di situ ada tulisan yang kurang lebih artinya hanya untuk warga Kecamatan Mijuhol atau yang sekolahnya di Kecamatan Mijuhol. Yang satunya lagi itu jam layanan. Karena masih jam istirahat, sekarang yang lagi antri menunggu juga sedikit. Di depan saya ada 3 orang ajuma, dan di belakang ada 2 pria anak muda Korea. Saya lihat para petugas sudah selesai istirahatnya. Sekarang mereka sedang mulai pada persiapan. Tadi baru saja dibagikan formulir untuk diisi. Yang paling penting wajib diisi itu nama, tanggal lahir, nomor HP, dan nama operator selulernya. Sekarang antrian sudah terlihat memanjang. Itu ada petugas yang mengecek suhu tubuh orang-orang. Makin sore antriannya makin mengular teman-teman. Di tenda pertama ada 2 petugas yang mengecek apakah formulir sudah terisi dengan benar, menanyakan alasan saya menjalani tes, terus apakah ada gejala-gejala COVID sebelumnya. Mereka juga memberitahu saya setelah tes nanti tidak boleh naik angkutan umum alias harus jalan kaki saat pulang. Tidak boleh mampir-mampir dan harus tinggal di rumah sampai hasilnya keluar. Keluar dari tenda pertama harus ngantri lagi sebelum masuk tenda 2. Karena cuaca lumayan panas, orang-orang yang dicek suhunya jadi tinggi. Suhu saya sendiri 37,3 derajat. Ajuma di belakang saya jadi ketakutan karena suhu tubuhnya 37,5. Di tenda 2 menyerahkan formulir ke petugas. Kemudian saya diberi perlengkapan tes. Ada 2 macam, yaitu 2 buah cotton bud panjang dan tabung kecil yang sudah ditempeli label sesuai dengan identitas saya. Teman-teman, akhirnya selesai juga saya menjalani tes swab. Semua gratis, tis. Tadi dari tenda 2 langsung ke belakang ada 2 bilik kecil terbuat dari kontainer. Pengambilan swab sangat cepat melalui lubang hidung jauh ke dalam. Waktu saya menurunkan masker, petugas minta jangan sampai mulutnya kelihatan, cukup lubang hidung saja. Para petugas benar-benar mengantisipasi. Wajar kalau kasus COVID-19 di Korea, tenaga kesehatan yang meninggal sampai saat ini setahu saya hanya ada 1 orang. Oh itu sekarang sebagian antriannya dipindah ke bawah pohon di pinggir jalan tuh. Teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai di rumah lagi nih. Tadi jalannya agak santai sekitar 55 menit di tengah cuaca yang lumayan panas. Sekarang ini saya jadi tahu kenapa mereka yang positif COVID-19 setelah dilacak riwayat perjalanannya, beberapa dari mereka saat pulang dari tes pada mampir ke warung atau toko, padahal itu kan dilarang. Ternyata saat jalan kaki menuju rumah, mereka pasti pada merasa haus dan lapar. Setelah ini saya harus mencuci semua baju, celana, dan tas yang sekarang dipakai, dilanjutkan mandi. Kata petugas hasilnya akan keluar dalam 1-2 hari, berarti harus tinggal di rumah terus nih. GPS HP saya mulai tadi sudah dipantau. Kalau ketahuan meninggalkan rumah akan kena denda maksimal sampai 3 juta won atau sekitar 40 juta rupiah, plus langsung dideportasi bagi orang asing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kedaruratan Negara Korea. Doakan saya semoga hasilnya negatif ya. Demikianlah teman-teman kisah perjalanan tes COVID saya hari ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini.
Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dengan yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mari kita selalu berbagi. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.